rumusan masalah satu dan 2 ini tidak bisa jadikan rumusan masalah. Karena kalau ini jadikan rumusan masalah, jawabannya cuma iya atau tidak. Nah, berarti rumusan masalah satu dan 2 diperbaiki, ditulis ulang. Sehingga pertanyaan itu kalau nanti dijawab, jawabannya berupa analisis. Oke, dan ditanyakan Rafina. Sejauh ini belum ada, Pak. Berarti nanti Oke, tinggal dirubah aja ya, Pak, buat rumusan masalahnya. ya, berarti kamu harus tulis ulang tuh. Banyak Iya, Pak. bab-babnya juga ya. Oke, Baik, terima kasih, Pak. ya, Fakih ada nggak Fakih? Ada Pak. Hubungan antara performa akademik dan penggunaan media sosial untuk kompleks network analysis. Ini statistika dasar ini yang untuk nulis ini. Jadi kan cuman regresi ini, regresi atau korelasi, korelasi ini. Oke, statistika dasar. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Fakih ini. Kamu mau datanya data apa sih, Ke? Bayanganmu datanya berupa apa? Nilai-nilai siswa Pak. Hmm? Data sekunder Pak. Data sekunder. Lah, kalau data sekunder ya ini nggak bisa jadikan skripsi. Ini yang kamu nggak ada apapun ini. Kalau pakai data sekunder, kamu mau nulis seperti ini nggak bisa jadi skripsi. Itu tugas mata kuliah, iya. Tapi kalau skripsi enggak. Tuh, kalau pakai data primer boleh. Artinya kamu buat instrumen, mengolah data, segala macam. Tapi kalau data sekunder nggak bisa. Terus latar belakang sangat kurang referensi. Cuma kompleks network analysis saja, yang lain nggak ada sama sekali. Latar belakang sangat kurang, sangat jelek. Terus rumusan masalahnya apa ini? Rumusan masalah sama, rumusan masalah satu, dua ini buang ini nggak ada nggak mencerminkan apa yang akan menjadi analisis Anda. Oke, ada pertanyaan? Oke, Untuk penelitian ini dilanjutkan saja atau diganti saja Pak? ganti nggak bisa kalau kamu pakai data kan udah aku bilang. Kau dengar kagak lah, susah aku ngomong. Kalau ini pakai data sekunder nggak bisa untuk penelitian. Kalau data sekunder nggak bisa. Kalau data primer silahkan. Berarti kamu buat instrumen. Baik Pak. Ya, oke. Oke. Lailatur Rohmah ada? Ada, Pak. Analisis kriteria dan kinerja teknik normalisasi dalam metode simple additive weighting. Oke, untuk pemilihan. Oke, berarti brand switching. Oke, terus ini siapa nih? 2023 itu ngawur kamu. Iya, Pak, kelewat. Ah, oke, ini jelas nih kutipannya nggak jelas sama sekali itu. Ada Oke, harusnya. lalu kamu apa? Menurut dua dia siapa ini? Tuh, ah, terus Nurani 21, Dinda Surya, oke, oke, referensinya cukup.
Sekarang rumusan masalah. Nah, ini nomor 2 sama 3 itu ditulis ulang rumusan masalahnya. Ini nggak bisa kayak begini. Ini tidak memerlukan analisis. Baik, Pak. Ya, oke, ada lagi yang ditanyakan, Lailan. Sejauh ini Enggak belum ya? ada. Oke. Kasih, Pak. Terus sekarang Citra. Udah Citra? Ada nggak Citra? Nggak ada. Fauzan ada? Hadir Pak. Nih judulnya ini bukan kayak begini nih, ini nggak bunyi judulnya. Judul kayak begini nih tidak membuat orang tertarik. Jadi judulnya adalah analisa resiko atau manajemen resiko atau mungkin lebih cocok analisa risiko. Analisis risiko kegagalan. Oke, ini mungkin bukan memeriksa tapi analisis. Bisa juga kalau memang kamu mau konsentrasi ke modelnya, bisa pemodelan model resiko bisa juga. Jadi bisa analisis resiko, bisa model resiko, bisa eh, penghitungan resiko kegagalan. Bisa. Oke. Terus latar belakang. Nah, ini latar belakangmu nggak ada bunyinya sama sekali ini. Berarti kamu butuh latar belakang itu, apa itu resiko, apa itu rantai Markov, penelitian yang terkait dengan itu. Jadi latar belakang belum bunyi sama sekali. Harus diperbaiki latar belakang. Rumusan masalah yang bagus cuma nomor 2, nomor 1 sama 3 nggak bisa, harus ditulis ulang. Oke, bosan, ada pertanyaan? Mungkin kalau misalkan lebih diseriusin lagi bisa dilanjut ke skripsi nggak Pak? Bisa, bisa, analisis resiko. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, bosan. Terus, Aurelia ada nggak? Ada, Pak. Analisis deret waktu terhadap perkembangan produk e-commerce. Ini datamu berarti pakai data primer atau data sekunder, Aurel? Sekunder, Pak. Data sekunder. Data sekundernya berupa apa? Kayak grafik penjualan gitu, Pak. Sama penggunaan sosial media pada zaman COVID. Penggunaan apa? Sekarang Penggunaan kan kamu bayangkan produk kesehatan itu produk kesehatan seperti apa yang ingin kamu ambil datanya? kayak ada sanitizer, masker, vitamin gitu-gitu, Pak. Data seperti itu. Nah, oke. Latar belakangnya jelek, nggak bunyi sama sekali. Berarti Anda harus menulis di latar belakang itu mengenai time series dan pemanfaatannya dari penelitian terbaru mengenai time series. Nih, berarti nggak bunyi sama sekali di latar belakang. Harus diubah total. Rumusan masalah juga semuanya kamu ganti ini. Nggak bisa ini, karena nggak analisis. Oke, Rel, ada yang ditanyakan, Rel? Oke, Pak. Baik. Kayak gini ya deh. Fikri ada nggak? Ada Pak,
Fikri, pengembangan model prediktif. Oke, model atau mode? Jangan-jangan kamu nggak tahu bedanya model sama mode. Maumu Model, apa, Fikri? model, tapi itu ada kehapus. Hmm? Harusnya model, Pak, itu kehapus. Nah, kalau seperti ini nih kamu double nih, yang satu perkembangan modal, yang satu analisis. Jadi ini harus kamu ambil keputusan, misalkan pengembangan mode prediktif hasil pemilu di Indonesia, misalkan gitu. Atau kamu langsung analisis hasil pemilu di Indonesia menggunakan metode Monte Carlo. Kamu nulis Monte Carlo aja salah. Iya, Pak, maaf, Gimana Pak. ngetik kayak ngaco. Baru ngeh, Pak, maaf, Pak. Ini berarti judulnya kamu ulang, ya ditulis ulang yang bagus. Kamu mau modelnya atau simulasinya, tidak dijadikan satu mode dan simulasi. Mau Oke, baik, Pak. modelnya, kalau model berarti analisis pengembangan model prediktif hasil pemilu di Indonesia dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo, misalkan gitu. Nah, analisis klaster segala macam, ini bisa jadi judulnya. Jadi analisis klaster dan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi hasil pemilu di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi ubah. Oke, itu yang pertama. Terus, nah sama nih latar belakangmu nggak ada yang bunyi sama sekali ini. Kamu cuma cerita pemilu, tapi pemilunya nggak ada maknanya ini. Jadi harus dicari referensi jurnal yang berbunyi mengenai Monte Carlo, mengenai analisis klaster. Tuh, terus sama tujuan masalah, rumusan masalahnya itu dikaitkan dengan latar belakang tadi. Oke, yang pertama mengenai bagaimana modelnya. Oke, nah kalau bagaimana modelnya berarti yang kedua uji efisiensi model, bukan bagaimana model prediktifnya. Ini kan satu sama dua sama nih. Nah, berarti yang kedua itu untuk mengecek rumusan masalahnya adalah efektivitas model. Oke, Tukri, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Kalau misalkan pakai jurnal yang membahas terkait analisis sentimen gitu, diperbolehkan nggak ya? Analisis sentimen itu pakai apa? Ada metode-metodenya apa di jurnal? Jadi, Lah iya, kamu referensi, kamu kan orang matematika. Analisis sentimen, kalau analisis sentimennya pakai pendekatan psikologi, ya nggak boleh lah. pakai pemrograman gitu, Pak. Dia Karena kalau berbasis analisis orang matematika, referensinya ya yang matematika, tidak terus wah, kalian itu kan aneh aja mahasiswa matematika nulis skripsinya menghindari matematika, kan aneh. Jadi kalau misalkan analisis sentimennya menggunakan matematika boleh digunakan, Pak. Ya boleh kalau pakai matematika. Tapi kalau pakai misalkan pakai psikologi, pakai manajemen informatika, nggak boleh. Tapi kalau pakai matematika boleh. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke, udah, nggak ada. Cukup, Pak. Oke, sekarang Andika, ada nggak Andika? Hadir, Pak. Ini bukan analisis model, tapi pengembangan model. Berarti ya, pengembangan model LSTM dan GRU. Oke. Atau model, ini model matematikanya ini nggak perlu nih model matematikanya. Atau ini judulnya adalah implementasi. Jadi implementasi model LSTM dan GRU.
Ya. Jadi implementasi model LSTM dan GRU dalam dan seterusnya. Nih, sekarang GRU sama referensinya kamu nggak bunyi sama sekali. Ini latar belakangmu itu nggak ada artinya sama sekali ini. Berarti harus kamu tambahkan referensi penelitian sebelumnya yang membahas mengenai LSTM maupun GRU maupun time series di latar belakang. Rumusan masalah kebanyakan 5 tapi nggak ada maknanya. Jadi nomor 2 sampai nomor 4 itu jadikan satu rumusan masalah saja. Oke, 1 sama 5 tulis ulang rumusan masalahnya. Oke, ada yang ditanyakan Dika? Sudah cukup Pak dari saya. Oke, sekarang Dika Apriani ada nggak? Nggak ada. Elvin ada nggak? Ada, Pak. Pengaruh promosi melalui voucher diskon dan gratis terhadap keputusan. Ini berarti Bayesian. Oke, kalau ini kelihatannya nggak bakalan matematik deh. Ini harusnya Bayesian, itu teori pengambilan keputusan. Oh, sama bener kan? Latar belakangmu nggak bunyi sama sekali. Latar belakangmu nggak ada latar belakang yang berbasis penelitian secara matematis. Bayesian analisis, decision teorinya nggak ada. Jadi latar belakang harus ditulis ulang terkait dengan teori pengambilan keputusan. Saya ingin tanya, kamu mau analisisnya pakai apa sih? Kalau untuk analisis belum terpikirkan, Pak. Mungkin ada beberapa contohnya Hah? yang bisa regresi atau ya kan analisis ya kan dengan mengumpulkan data. Kalau regresi bukan ngambil keputusan. Kalau seperti ini ya berarti kamu pakai Bayesian analisis ini. Kalau regresi nggak gini. Oke, coba kamu cek referensi ulang pakai Bayesian analisis coba untuk pengambilan keputusan. Latar belakangnya diperbaiki, diganti, terus rumusan masalah. Kebanyakan rumusan masalahnya sampai 4, bikin 3 saja rumusan masalahnya. Oke, ini bisa, tapi kamu sederhanakan. Ini 4, ini jadikan 3 aja rumusan masalah. Latar belakangnya diubah, di update. Oke, apa yang ditanyakan, Elvin? Eh, Mungkin nanti saya bakal ubah latar belakangnya lagi Pak dengan menggunakan Bayesian. Oke, waktunya tinggal 3 ke 4 kali pertemuan lagi loh ya. Jadi Iya, nggak usah lama-lama. Hmm. Sekarang Ilham, ada nggak? Hadir, Pak. Optimalisasi diversifikasi portofolio saham. Ini kamu mau nulis apa sih, Ham? Mau nyari diversifikasi dari 5 sektor itu, kemudian saya uji pengaruhnya gitu, Pak. Yang paling optimal yang mana? Ya kalau kelima ini kan sama aja kamu masukkan dalam satu portofolio kan? Iya, Jadi mungkin porsinya, sektor persenannya keuangan gitu, Pak. ini nggak yang kelima faktor ini kamu jadikan satu aja, misalkan analisis portofolio, harga aset atau analisis portofolio
Ini 5 macam ini kamu menentukan 5 macam, terus kamu mau pakai regresi nonlinier gitu? Pakai model Markowitz buat nyari, Pakai Markowitz. ya, terus disimulasikan di Monte Carlo. Nah, kalau begitu berarti judulnya nggak ini ditulis ulang coba. Jadi muncul di judul itu metode Markowitz sama Monte Carlo-nya yang muncul. Kalau seperti ini bukan skripsinya orang matematik ini, ya judulmu ini skripsinya orang manajemen itu atau orang bisnis ini. Ya, Baik, Pak. nggak muncul ini judulnya bukan judul skripsinya orang matematik tuh. Tulis ulang untuk judulnya. Terus sama nih latar belakangnya nggak cocok antara latar belakang dengan judul. Jadi latar belakangmu mestinya lebih banyak mencantumkan yang model Markowitz ini. Ini kamu nggak ada sama sekali model Markowitz. Jadi latar belakangnya lebih banyak ke model Markowitz maupun portofolio saham. Tulis ulang. Nih. Rumusan masalah 5 kebanyakan. Terus tulis ulang. Paling yang bisa itu 1, 2, dan 3. Yang lain 1, 4, 5 itu diringkas jadikan 1 rumusan masalah. Nah, 2, 3 oke. Oke, apa yang ditanyakan lagi Ham? Berarti judulnya harus mencantumkan metode-metodenya ya, Pak? Ya, kamu mau lulus sarjana matematika atau sarjana ekonomi? Matematika, Pak. Nah, matematika ya judulnya yang berbau matematika, bukan berbau kayak gini. Kalau ini judulnya kamu pindah ke fakultas ekonomi nih, kalau kamu pakai judul kayak gini. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Sekarang Delvi ada? Hadir, Pak. Optimalisasi layanan 3G. Itu kamu yang ini judul kamu redundant. Jadi yang kamu mau tuliskan apa ini? Layanannya atau peramalan jumlah penumpang. Jadi kalau judul seperti ini membingungkan, tidak fokus. Misalkan kamu mau judulnya mengenai jumlah penumpang, ya udah kamu tulis ada di situ analisis jumlah penumpang Transjakarta menggunakan Arima, misalkan kayak gitu. Atau kalau mau optimalisasi ya optimalisasi layanan 3G dengan menggunakan metode Arima, bukan peramalan, nggak bisa optimasi kok sama peramalan nggak nyambung. Tulis ulang tuh latar belakang. Tapi perasaan sudah ada yang nulis nih ini. Arima untuk jumlah penumpang 3G itu perasaan sudah ada yang nulis. Kalau Anda cek sudah ada yang menulis berarti Anda harus ganti. Terus Arimanya Arima apa? Arima 11, Arima PG, Sejauh ini melihat penelitian sebelumnya Arima 11, Pak. Arima 11. Ya udah, sekarang coba pakai Arimanya Arima PG. Baik, Pak. Tuh, terus latar belakangnya. Ini saya hanya saran loh ya, kalau Anda mau lakukan ya terserah, enggak ya lakukan terserah, toh kamu yang kerja. Gitu. Kemudian, oke, di latar belakang Arimanya masih kurang nih. Arima 11 baru ada 1 penelitian. Yang lainnya Arima 213, Arima. Oke, mungkin perlu tambah referensi mengenai Arima. Yang pertama mengenai Arima, yang kedua mengenai layanan 3G-nya. Oke, terus rumusan masalah. Rumusan masalah
itu hanya nomor 1 ini yang bisa. Yang 2, 3, 4 itu tulis ulang, rekonstruksi ulang rumusan masalahnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Delvi? Berarti untuk judul saya kalau tidak usah optimasi layanan langsung penambahan jumlah penumpang itu nggak masalah ya Pak? Ya, nggak masalah. Yang penting tidak menduplikasi ya, karena saya curiga ini itu kakak kelas Anda itu sudah ada yang nulis ini. Oke, silakan. Apalagi? Kalau misalkan saya lebih mendalam ke suatu koridor itu kira-kira bisa nggak ya Pak? Ya nggak bisa. Sudah ada yang nulis TJ seluruh Jakarta, terus kamu mau nulis satu lebih kecil gitu. Ya jangan TJ-nya kamu tulis, mungkin LRT, MRT-nya. TJ Ah, udah sih perasaan. ya, Coba kamu nulis mengenai LRT atau MRT-nya. baik Pak. Ya. Oke, lagi? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, Delvi sudah. Hilman ada? Hadir, Pak. Pengaruh konten YouTube. Wah, ini apa ini? Ini judulmu ini nggak ada matematikanya sama sekali nih. Ini nggak matematika, ini ilmu sosial nih. Kamu kalau kuliah di Sospol, sosial dan politik boleh nih. Tapi kalau kamu matematika ini nggak bisa ini judul kayak begini nih. Pak, kalau diganti analisis regresi itu judulnya bisa nggak, Pak? Analisis regresi itu kuliah statistika 2, bukan skripsi. Kalau kamu judul pengaruh ini analisis regresi, eh, terus pengaruh hubungan segala macam itu kamu berarti tugas mata kuliah statistika 2 itu, statistika 1, statistika 2. Ini judul kayak begini nggak bisa nih untuk orang matematik nih. Aneh aja mau ambil prodi matematika kok nulis skripsinya nggak mau matematika. Nah ini juga latar belakangnya yang ngaco balau ini. Ya nggak ada yang bunyi sama sekali latar belakang. Ini total berubah total nih. Sama nih rumusan masalahnya apa ini nggak bisa ini kayak begini. Dah kamu tuh tulis ulang total nih, ano, Hilman, proposal penelitianmu. Ini nggak bukan skripsi orang matematik nih. Kalau kamu mau nulis seperti ini, mungkin bukan bukan pengaruh konten, tapi mungkin yang kamu tulis mengenai bagaimana eh, kamu bikin model, bagaimana model penonton YouTube, misalkan kayak gitu, modelnya seperti apa? Jadi kamu apakah modelnya model etik itu, aduh lupa aku, model penyebaran atau ada ya. Ya udah gitu aja benar. Kamu tulis mengenai anak apa pengembangan model penyebaran pengembangan model penonton YouTube dan seterusnya gitu. Ya bukan pengaruh konten kayak gitu. Ini kalau seperti ini terus kalau kamu bertahan dengan ini datamu data primer atau data sekunder? Data primer, Pak. Data primer. Nah, kalau data primer terus apa yang kamu kumpulkan datanya? Ya, nggak punya bayangan kan? Itu referensimu pasti referensi dari anak sosial itu. Kalau punya referensi, kalau enggak, ya enggak tahu. Tuh, bener kan?
Ya udah kamu pindah ke ilmu sosial politik aja. Nih, jurnal ilmu komunikasi politik, bener kan? Oh, nggak ada jurnal matematikanya sama sekali. Lah kamu kuliah di matematika kok? Huh, ya bikin gedek kayak orang matematik kok nulis skripsinya ilmu sosial. Ya udah pindah ke ilmu sosial aja sana. Fakultas Ilmu Hukum sana. Nah, ganti ini nggak bisa. Delman terus Hana. Ya, Pak. Oke, algoritma genetika untuk game teori. Oke, oke, kamu pakai algoritma genetiknya. Ini kurang kamu referensi mengenai algoritma genetiknya itu kan masih sangat kurang nih berarti. Coba kamu tulis di latar belakang ini referensi yang membicarakan mengenai algoritma genetik. Itu kemudian sama teori permainan Rubiknya itu seperti apa di latar belakang ini juga belum ada referensinya kurang di situ. Oke, terus rumusan masalah 3 dan 4 itu ditulis ulang menjadi satu aja. Jadi satu rumusan masalah. Oke, itu Han. Nah, ada yang ditanyakan? Kira-kira untuk judulnya bisa diterusin kalau sampai skripsi nggak, Pak? Bisa. Makasih, Pak. Itu aja. Nah, Dimas Tri ada? Hadir, Pak. Keuntungan penjualan Indomie goreng metode integral Riemann. Terus, ini mau nulis apa? Saya coba. Ya, latar belakangnya nggak bunyi sama sekali. Nggak ada bunyi ini. Jadi, kalau Anda katakanlah mau menerapkan integral Riemann untuk menganalisis keuntungan, silahkan. Tapi referensi di latar belakangmu nggak bunyi sama sekali. Harus dicari, nih Hamid ini bukan berbicara mengenai integral Riemann-nya. Jadi masih belum bunyi. Coba tambahi referensi terkait dengan penggunaan integral Riemann itu seperti apa, pada bidang apa saja, tambahkan gitu. Terus rumusan masalahnya nggak bisa begini nih. Coba ditulis ulang rumusan masalah menjadi suatu kalimat yang jawabannya berupa analisis, berupa uraian panjang lebar mengenai metode yang ingin Anda tulis. Gitu, Mas. Yang ditanyakan, Mas. Sepertinya tidak, Pak. Oke, tulis ulang ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terus Diva. Ada Diva? Diva Gading ada nggak? Nggak ada. Sarah ada nggak? Nggak ada. Nurlisa ada? Ada, Pak. Metode Fasi-Mamdani. Oke, di latar belakang Fasi-Mamdaninya kurang nih. Kamu baru bicara mengenai fasi secara umum. Jadi mungkin FIS-nya, fasi inference system-nya perlu ditambahkan.
mengenai jurnal yang membahas mengenai fasi Mamdaninya. Kurang nih. Oke. Jadi judulnya mungkin implementasi fasi Mamdani untuk menentukan keberhasilan. Oke, nggak apa-apa ini judul. Oke. Jadi referensinya kurang di latar belakang. Terus rumusan masalah. Rumusan masalahnya tulis ulang semuanya ini. Cuma nomor 2 aja yang masih bisa dipakai. Yang lain nggak bisa. Ya, tulis ulang. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, itu yang bisa saya jawab. Oke, Makasih, Pak. bentar. Pak, jawab. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Kumaha? Gimana? Hah? Baik, Pak. Terus Naswa Bilkisti ada? Ada, Pak. Analisis surplus produsen dan surplus konsumen UAM. Mungkin kalau produsen dan konsumen itu kan suatu suatu anu satu satu rangkaian fungsi. Jadi mungkin ini berbicara mengenai nggak mungkin ini kalau surplus produsen tapi konsumennya juga surplus itu hampir nggak mungkin ini. Ya coba jadi mungkin judulnya itu eh, bentar. Oke. Model integrasi Romberg untuk menganalisis produsen dan konsumen UMKM. Nah, gitu. Oke. Nah, yang saya duga sama latar belakangnya berarti harus mengenai metode Rombergnya disampaikan dulu. Ini nggak ada nih kamu Rombergnya. Kamu bicara cuman UMKM. Jadi kalau kamu bertahan dengan seperti itu berarti skripsimu pindah ke manajemen bukan matematik. Jadi analisis atau integrasi Romberg untuk melakukan analisis produsen dan konsumen UMKM di Kabupaten Tangerang misalkan gitu. Oke, latar belakangnya kurang harus ditulis ulang, perbaiki total. Rumusan masalahnya 3 saja, bisa nomor 4 itu dibuang. Baik, Pak. 1, 2, 3 saja. Oke, gitu Naswa. Ada yang ditanyakan? Saat ini tidak ada, Pak. Oke, tuh Terima kasih, Pak. sekarang Widianto ada? Widianto nggak ada? Nah, Zidan ada? Ada, Pak. Oke, Yidan. Sampai pengembangan algoritma berbasis matematika. Ini judulmu nggak bunyi sama sekali, nggak menarik ini judulnya. Tulis ulang maumu apa untuk judul. Kalau memang kamu katakanlah mau topologi jaringan komputer
menggunakan teori graf, misalkan kayak gitu, silakan. Ini kalau seperti ini judulnya, jadi judulnya ditulis ulang. Ini nggak jelas dari judul, nggak ketahuan kamu mau ngapain gitu, nggak ketahuan. Terus latar belakangnya persis yang saya duga, nggak bunyi sama sekali. Berarti judul diganti, latar belakang disesuaikan dengan jurnal atau buku yang sesuai. Terus rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara mengimplementasikan? Nah, ini nggak jelas. Coba algoritmanya, algoritma optimasi berbasis matematika itu algoritma apa? Kamu jangan-jangan nggak ngerti deh algoritmanya. Kamu punya bayangan algoritmanya kayak algoritma kayak apa? Jadi kayak bahas Dijkstra gitu, Pak. Jadi nanti Ya ngambil kalau Dijkstra ya ditulis Dijkstra gitu. Algoritma Dijkstra, algoritma DNA, algoritma apa gitu. Yang jelas kalau algoritma berbasis matematik, emang ada algoritma yang nggak berbasis matematik. Nggak jelas baik. itu. Jadi tulis ulang spesifikasi. Demikian juga rumusan masalah. Ya, ini agak agak besar tuh yang harus kamu perbaiki dan oke, ada lagi. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Oke, setelah Zidan terakhir Maya. Yang lainnya nanti lanjutkan besok Jumat ya, Maya. Maya, analisis kestabilan model penularan virus dengue dengan faktor. Oke, berarti ini kan modelnya si Eti ini. Oke, latar belakang. Nah, latar belakangnya benar, nggak bunyi sama sekali. Kamu baru bicara mengenai dengunya, tapi model penyebaran penyakitnya belum. Jadi ditambahkan mengenai model penyebaran penyakit di latar belakang terkait dengan penelitian-penelitian yang jadi ditambahkan penelitian penyebaran penyakit. Oke? Baik, Pak. Ya, terus sama nih rumusan masalahnya nggak coba tulis ulang rumusan masalahnya nggak seperti ini nih. Metode matematika penularan virus. Ini kan kamu harus tentukan modelnya seperti apakah modelnya VR, modelnya Vira gitu. Tergantung dari model. Kamu tentukan modelnya dulu, modelnya seperti apa gitu. Jadi rumusan masalahnya tulis ulang. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Maya? Mungkin cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Sekian dulu ya. Saya ini harus beresin tagihan ini. Nanti kita lanjutkan hari Jumat. Ya. Oke, saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.